Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka kita mengenal Tuhan tuh melalui siapa? Kan melalui diri kita. Lah kalau kita sendiri nggak kenal, kan lucu. Itu gitu loh. Jadi bagaimana cara ngebangunnya? Semua adalah perjalanan sesuai dengan tingkatan ini gitu kan. Dulu saya juga mencari dari sholat. Saya ikut ngadain pelatihan sholat khusyuk tuh, datengin, nggak usah sebut orangnya ya, tokoh-tokoh pelatihan sholat khusyuk itu sampai 4 tahun. Jemaah itu udah sampai 2000-an. Yang ada sampai tahun keempat gitu kan. Kalau ketemu colek, Bu, udah khusyuk belum sholatnya gitu kan. Jadi kita cuma sama-sama saling nyengir aja gitu kan. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi Mas Hendra. Terima kasih udah datang kembali di Ngaji Roso. Kita langsung tanjap gas saja ya. Tancap gas kemana nih? Aku pengen ngobrol soal kadang orang itu ketika kemudian belajar agama tidak memahami substansi atau hakikatnya, itu justru menyebabkan penderitaan kepada orang itu gitu. Jadi belajar syariat aja itu tuh bikin penderitaan. Aku dulu pernah ngalamin bahwa karena takut banget gitu ya, aku meninggalkan sholat berapa ya, aku catet, dan ternyata banyak banget. Dan itu aku, bikin stres gitu, harus mengkodok sholat segitu banyaknya gitu. Itu contoh-contoh yang aku sendiri dulu mengalami gitu ya. Nah, aku pengen Bu Sinta memberikan perspektifnya tentang hal ini kepada sahabat-sahabat Ngaji Roso dimanapun berada. Silakan Bu Sinta. Jadi ini ada banyak sekali pasien-pasien saya, Mas Hendra, yang menderita karena hal tersebut gitu kan, sampai saya sedih gitu kan. Pertama, ini contoh seorang dokter itu sampai dia masuk rumah sakit jiwa. Dokter masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia ceritanya pindah dari Semarang ke Lombok. Nah, karena baru kan rumahnya kayak gitu kan, terus dia sholat lah ceritanya. Dia lumayan orang yang bersyariat kuat gitu kan, jilbab besar kayak gitu. Terus ya pokoknya syariatnya kuat gitu. Nah, suatu ketika pas dia selesai sholat, itu pembantunya bilang, Bu, itu hadapnya salah katanya gitu, agak miring ke sini gitu. Hanya sekedar miring, bukan kiri ke samping atau ke kanan, itu hanya agak miring. Oh gitu ya katanya gitu. Terus akhirnya dia cari tahu dan ternyata emang benar salah. Mulai dia mulai dia asam lambung naik, mulai dia vertigo gitu kan awalnya. Terus dia nggak tenang terus gitu. Terus gimana nih? Saya udah 3 bulan sholat kok nggak. Terus sholat saya sah nggak gitu kan? Terus akhirnya dia pergi ke salah satu ustadz. Kalau di sana kan di Lombok namanya tuan guru kan. Minta fatwa. Si tuan gurunya yang didatangi juga menurut saya sama kuculuknya kayak gitu kan. Saya bilang, Ibu nggak sah sholatnya, 3 bulan harus dikodok. Kebayang nggak? Dia seorang syariat yang benar-benar rawatibnya tuh dijaga gitu kan, sebelum setelah sholat yang sunah-sunah tuh dia kerjain semua. Giliran plus tambah mengkodok sholat seperti itu, berarti berapa puluh rakaat sholat yang dia jalani. Dia baru pindah, nggak punya asisten rumah tangga, ngurus 3 anak, suaminya sibuk sendiri, dia juga harus praktek harus kerja di rumah sakit, terus masih harus praktek. Jadi bener-bener dia kebeban banget. Jadi dimulai dari wudhunya itu bolak-balik sampai basah gitu. Tadi kayaknya belum sampai siku ya, ulang lagi. Tadi belum ini ya, tadi kayaknya rambut belum kena ya. Sampai wudhu saja bisa sampai 2 jam sampai basah. Sampai akhirnya dia menjadi gila dan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena hanya bolak-balik sholat dan wudhu. Miris banget kan. Terus
ada di salah satu momen sadarnya gitu kan, dia dibawa ke tempat praktek gitu kan, saya bilang, "Tatap mata saya, Bu." Karena buat saya adalah saya masuk ke kesadaran dia, ke dalam jiwa dia itulah dengan saya bertatapan mata gitu. Karena dia matanya tuh gelisah sekali Mhm gitu loh. mhm mhm. Apa yang Ibu pikirkan tentang Tuhan? Nanti saya masuk neraka, Tuhan marah. Blablabla. Sayang, Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim berapa puluh kali sehari? Ratusan kali kan? Bagaimana mungkin seorang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu bisa dengan bencinya memasukkan hambanya ke neraka hanya gara-gara urusan sholat yang gak benar hadapnya. Bukankah Allah sendiri bilang, kemanapun engkau menghadap, disitulah wajahku. Timur barat adalah milikku, di mana lagi yang bukan aku? Urusan apa hanya urusan menghadap saja, terus ibu seakan-akan sholatnya tidak sah. Yuk kita kupas, surga dan neraka tuh di mana sih? Coba baca surat Hud 106, 108. Di situ jelas clearly Allah sedang berkisah menjelaskan tentang surga dan neraka. Ketika orang-orang yang celaka itu tempatnya di neraka, mereka bernafas dan merintih selama ada langit dan bumi. Orang-orang yang bahagia tempatnya di surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ayat itu jelas clearly mengatakan bahwa surga dan neraka itu bukan nanti, sayang. Surga dan neraka itu ada di sini saat ini. Itu bukan tempat geografis, tapi tempat psikologis. Jadi kenapa kita seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Karena apa? Kita dari kecil dijejali dengan surga dan neraka yang begitu menakutkan. Jangan kan gitu, saya sampai SMA aja tuh saya masih berpikir, masih dalam bayangan saya tuh Allah itu seperti seorang raja duduk di kursi singgasananya, terus kalau orang nggak sholat, orang melakukan buatan dosa tuh dicelupin gitu. Ada pengalaman saya waktu kecil itu diajak mama ke tempat jagal ayam, itu ada tong, di situ mendidih blub 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 blub, itu ayam masukin gitu, masih baru digorok, masih kelejotan, dimasukin ke situ bulbulnya langsung lepas semua kayak gitu, dia mendidih. Jadi saya bayangkan tuh Allah tuh seperti itu gitu loh. Itu kan kesalahan siapa coba? Dan saya pikir semua orang di muka bumi juga seperti itu. Bahkan orang tua seringkali ngancem nakutin anaknya kan. Hayo kalau nggak sholat, nanti kamu masuk neraka loh. Ya anak kecil, figur otoritas yang mengatakan orang tua atau guru, tertanam dong di pikiran bawah sadarnya bahwa itu loh yang seringkali kita tanpa sadar kita selama ini tuh menjadikan diri kita, anak-anak kita itu seperti beribadah tuh seperti layaknya seorang budak gitu loh. Seorang budak apa? Hanya takut sama neraka dan hanya mau sholat hanya karena iming-iming surga. Betapa rendahnya kita gitu memandang agama ini, memandang Allah gitu kan. Itu saya. Terus kita harus beribadah seperti apa, Bu? Level yang kedua adalah beribadah seperti layaknya seorang pedagang transaksional. Iya kan? Sholat biar dapat rezeki. Sholat duha biar daganganmu laris. Puasa biar hajatmu lancar. Sholat hajat. Itu sering kali dilakukan kan dan didengung-dengungkan kayak gitu kan. Sedekah supaya supaya rezekimu berlipat-lipat. Apa seperti itu? Kita memperlakukan Allah seperti layaknya jin dalam lampu Aladin. Gosok-gosok-gosok, lampunya keluar jinnya. Kamu mau apa? Kita gosoknya dengan apa? Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Terus kita nggak boleh sholat gitu, Bu? Nggak boleh. Bukan gitu, sayang. Tapi lakukan sholatmu, ibadahmu murni untuk apa? Bukan untuk keinginanmu. Itu gitu dan sholat ibadah apa nih yang paling indah? Ibadahnya seorang pecinta.
Yang ketika ditanya, kamu mau apa wahai hambaku yang kucintai? Aku gak mau apa-apa Tuhan. Aku hanya ingin bersamamu. Aku rindu bersamamu. Bagaimana seorang Rabiatul Adawiyah, jika engkau ada di neraka pun, aku rela berada di neraka asal bersamamu. Wahai Rob. Itu loh harusnya yang kita bangun gitu loh, bahwa Allah ini penuh cinta. Bagaimana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di detik yang sama kita meyakini bahwa Dia akan menghukum kita atas segala perbuatan-perbuatan kita. Tidak, sayang. Itu yang saya bawa pada pada pasien-pasien saya, pada peserta-peserta di camp kesembuhan holistik. Sesuai dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Hello, engkau bukan sedang dihukum dengan sakitmu, tapi justru Allah sedang cinta sama engkau. Ingin engkau kembali, ingin engkau ngerti engkau tuh siapa, bahwa diri sejatimu tuh siapa. Kan gitu. Itu yang harusnya kita bangunkan ke dalam diri anak itu, bahwa sebelum mencambuki dia untuk sholat, ayo sholat nanti kamu masuk neraka. Nanti papa mama ini diminta pertanggungjawaban tidak mendidik kamu dengan baik. Bagaimana kita mau mengenalkan Allah itu hanya dengan cambukan, pukulan kita. Dia sholat anak kita, tapi hanya karena takut sama kita atau takut sama Allah yang abstrak. Bukan itu sayang, beragama itu. Oke. Nah, Bu Sinta, doktrin bahwa kemudian tidak sholat, tidak pakai jilbab itu bakal masuk neraka gitu ya, itu kan udah tertanam dari kecil gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih caranya melampaui itu semua gitu ya, dan kemudian kita beribadah itu benar-benar pure karena cinta gitu ya. Sementara kita ini belum pernah menyaksikan gitu ya Tuhan, tapi bagaimana kita bisa disuruh cinta gitu kan, dalam syahadat kita ngaku bersaksi, tapi kita apa yang kita saksikan ini juga masih abstrak gitu, tidak jelas gitu. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu yang belum pernah kita saksikan, itu gimana Bu Sinta? Ya itulah makanya pelajaran pertama seorang manusia itu sebenarnya harusnya adalah man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka kita mengenal Tuhan tuh melalui siapa? Kan melalui diri kita. Lah kalau kita sendiri nggak kenal, kan lucu. Itu gitu loh. Jadi bagaimana cara ngebangunnya? Semua adalah perjalanan sesuai dengan tingkatan ini gitu kan. Dulu saya juga mencari dari sholat. Saya ikut ngadain pelatihan sholat khusyuk tuh, datengin, nggak usah sebut orangnya ya, tokoh-tokoh pelatihan sholat khusyuk itu sampai 4 tahun. Jemaah itu udah sampai 2000-an. Yang ada sampai tahun keempat gitu kan. Kalau ketemu colek, Bu, udah khusyuk belum sholatnya gitu kan. Jadi kita cuma sama-sama saling nyengir aja gitu kan. Jadi liar gitu ya, bingung kayak gitu kan. Itu kemudian ya proses pencarian semua sampai akhirnya satu titik. Itulah kita menyadari tubuh, mental, jiwa, roh Tuhan. Sampai kita benar-benar menyaksikan bahwa yang sholat itu bukan kamu lagi. Itu adalah aku yang sedang menggerakkan tubuh itu. Gitu. Itu pun saya alami Mas Hendra gitu. Jadi Allah itu hanya bisa dicapai dalam keheningan ketika pikiranmu sudah diam. Kalau engkau capek nih Allah dengan bacaan-bacaan itu gitu. Apa kalau itu bacaan itu? Iya kan, suruh hayatin nih semua bacaan-bacaan sholat. Apakah Allah dengan adalah bacaan itu? Tapi bagaimana kita benar-benar sholat itu ibarat ada suatu momen saya sholat gitu kan. Allahu Akbar gitu. Benar-benar kita menyatu dengan kemahabesaran Allah.
Ada suatu momen saya pas di Bali itu, di salah satu retret meditasi itu, setiap kali saya sholat, Monita tuh, si apa, yang pernah diundang juga, itu selalu dia bangun dan, "Kamu kenapa kok setiap aku sholat kamu bangun?" "Aku merasakan rasamu setiap engkau takbir itu, Allahu Akbar itu, aku ikut bergetar dan masuk ke situ." Itu sampai, oh gitu ya, kayak gitu. Sampai itulah pengalaman rasa gitu. Jadi jangan sampai kita tuh apa ya, sholat itu adalah menciptakan sesuatu yang kita create sendiri. Nggak hanya sholat ya, kalau apa namanya, orang yang Kristen misalkan atau yang Buddha atau apa, siapa sih yang sedang dihadirkan pada saat sholatnya itu? Jangan-jangan adalah Tuhan-Tuhan bentukan dari pikirannya sendiri. Bukannya kebanyakan memang Tuhan itu adalah kebanyakan ya konsepnya manusia sendiri. Itu, kan lucu gitu kan. Jadi bicara Yesus misalkan gitu digambarkan apa, rambut apa gondrong, terus rambutnya pakai jenggot gitu kan. Seperti apakah itu jangan-jangan itulah Yesus yang dibentuk dalam gambar-gambar atau patung-patung seperti itu gitu, sehingga masuk karena sering kita lihat repetisi masuk ke pikiran bawah sadar dia dan itu yang muncul. Kalau orang Islam apa yang dilihat? Ka'bah mungkin. Saya pernah tanya apa, ini salah seorang pasien yang sudah tua gitu, udah 79 Pak. Katanya keluarga, Bapak mah kusuk banget kalau sholat. Ketika Bapak sholat, apa yang Bapak sedang Bapak bayangkan atau pikirkan tuh Bapak sedang menghadap ke siapa sih gitu kan? Ya menghadap ke Allah sih. Iya, tahu menghadap ke Allah. Allah seperti apa yang di dalam ini Bapak kayak gitu. Diem, bingung ngejawab. Sampai ujungnya apa? Yang dibayangkan adalah neraka tadi, surga tadi. Oke. Kalau nggak kemana-mana, muter di situ aja. Kalau dalam perspektif Bu Sinta sendiri, memaknai Allah, Tuhan itu seperti apa gitu ya? Karena kalau agama kan seolah-olah sudah memberikan keputusan final gitu ya tentang Tuhan gitu ya. Kalau sains kan tidak memberikan keputusan final gitu ya. Masih ada samudra kemungkinan yang mungkin bisa terjadi gitu. Menurut Bu Sinta gimana? Kalau saya lebih mengepentingkan rasa. Dimana Allah itu seharusnya bukan hanya diceritakan, bukan hanya apa ya, selama ini tuh kita selama ini tanpa sadar sedang hanya mengajarkan tentang sedang belajar tentang Tuhan, tapi belum merasakan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami menjadi Tuhan itu sendiri. Itu saya terus terang Mas Indra, kalau sholat tuh saya tidak apa ya, kalau mau diikutin gitu kan, itu saya nggak mungkin 24 jam saya nggak bisa bangun dari sajadah itu gitu kan. Karena apa? Nggak pernah bisa selesai karena benar-benar ngerasain bahwa Tuhan yang begitu cinta, yang begitu maha besarnya, yang begitu segalanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu dialamin gitu loh. Itu yang apa ya, jadi terkoneksi dengan banyak hal gitu. Jadi ya mungkin kalau orang yang syariat nggak setuju ya dengan ya tetap aja kamu harus sholat gitu. Iya saya sholat gitu loh, tapi kan tidak harus seperti yang 4 rakaat tapi pikiran kemana-mana gitu kan. Kan seperti itu gitu loh. Itu yang sering terjadi untuk apa? Coba direnungkan, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat betapa banyak pejabat-pejabat kita, sholatnya kayak apa sih? Bolak-balik naik haji dan sebagainya, tapi bisa korupsi, bisa ngebohongi rakyat sendiri, dana bansos disunat gitu kan. Kemana itu sholatnya? Kemana itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau kita sudah benar-benar sholat kita seperti itu, harusnya kita menjadi orang yang paling baik sedunia. Kita terhubung dengan siapapun. Kita menjadi bagian dari siapapun. Dan kita tidak pernah punya rasa atau apa untuk menyakiti orang lain gitu loh. Yang ada tuh hanyalah cinta dan mengabdi, pelayanan.
aku kita sudah nggak ada. Tapi kan ini enggak, kebanyakan orang aku kecilnya ini membesar, aku besarnya mengecil. Harusnya kebalik dong. Aku besarnya ini loh yang harusnya membesar, tetap besar, dan aku kecilnya tetap kecil, bahwa we are nothing. Itu loh, itu yang harusnya kita cari terus ya. Puji Tuhan loh ya, alhamdulillah gitu. Pasien-pasien saya banyak pemirsanya ngaji Roso itu keren. Ngaji Roso ini membawa banyak kesadaran dan pencerahan dan membuat tubuhnya menjadi semakin sehat. Karena apa? Buat saya sebagai praktisi holistik, tubuh itu hanyalah sebuah gelas, wadah. Warnanya apa sangat tergantung dengan isinya. Oke,